bukti, saksi, dan fakta. Kami tidak berani melangkah itu. Makanya sekarang saya mengundang teman-teman di sini. Soal apa yang dituduhkan Alona selama ini ya. Ini saya kenalin dulu Mbak Dian Fitrianti dan Abang Din SAM. Ya, oke, gua bisa dibuka dulu, dimulai. Oke, mulai. Ya Bang, silakan Bang. Selamat siang menjelang sore rekan-rekan media. Perkenalkan, saya Endin SAMH CPL dari kantor hukum Din SAMH CPL and Partner. Dalam hal ini diberikan kuasa oleh klien saya, Ibu Dian Fitrianti SH, ya, terkait hal-hal yang beredar di media sosial yang disampaikan secara vulgar oleh saudara Sintiara Alona, ya. Jadi atas dasar hal tersebut, klien saya datang ke kantor saya, ya, membahas terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini, di mana klien saya dalam hal ini adalah sebagai pengacara juga, lawyer juga, sebagai advokat yang punya etika berprofesi. Jadi atas dasar itu, ya, klien saya menyampaikan peristiwa hukumnya, menyampaikan fakta hukumnya yang terjadi selama ini di media. Beliau sampaikan bahwa ini harus disampaikan lewat media. Jadi jangan sampai opini-opini yang terjadi yang disampaikan oleh pihak Alona ini menjadi satu giringan opini yang berat sebelah. Maka atas dasar keseimbangan hukum itulah, klien saya merasa ada indikasi pencemaran nama baik, ada indikasi fitnah terhadap klien saya. Maka atas dasar itu, ya, pada hari ini kami mengundang dari rekan-rekan media untuk hadir terkait peristiwa hukumnya seperti apa, ya. Nanti terkait peristiwa hukum, terkait fakta hukumnya akan disampaikan oleh klien saya, yaitu Ibu Dian Fitriani. Kalau saya secara teknis saja akan menyampaikan terkait upaya-upaya hukum, ya. Bagaimana nanti teknis upaya hukum akan saya sampaikan. Nah, untuk sekarang ini akan disampaikan bagaimana bantahan-bantahan, ya, yang disampaikan oleh klien saya, Ibu Dian Fitriani Yanti. Silakan Ibu Dian. Ya, saya ucapkan terima kasih kehadiran rekan-rekan media yang kebetulan siang ini ada di kantor saya. Saya selaku mengatasnamakan selaku mantan kuasa hukum dari Sintiara Alona, yang pada saat itu kantor hukum saya ini diminta atau ditunjuk oleh Sintiara Alona sebagai kuasa hukumnya. Dan pada saat itu kami dengan tim sudah melakukan secara benar, secara fakta hukum dan sesuai dengan aturan hukum, sehingga pada saat kami di perjalanan kami menangani perkara, Alona ini meminta kepada saya dan tim untuk waktu itu dia dan asistennya itu yang asistennya dia yang ditunjuk oleh dia meminta ke saya, karena rumah yang ada di salah satu rumahnya itu akan disita oleh Bank Fama. Nanti saya juga akan memberikan bukti-buktinya. Nah, saya di sini sebagai seorang kuasa hukum dari dia, berdasarkan surat kuasa yang diberikan ke dia, otomatis saya ada sedikit beban tanggung jawab, sehingga apa yang dia minta bantuan kepada saya untuk mengamankan barang-barang, karena
itu akan disita oleh Bank Fama. Tapi kami sebagai orang hukum, kami harus jelas dulu. Pada saat itu kami meminta dasar kami untuk mengosongkan. Dasar yang kami pegang adalah surat dari Bank Fama yang di situ menunjukkan untuk segera dikosongkan. Ya, mungkin bisa saya tunjukkan. Jadi saya menunjukkan ini surat kuasa saya, ya, yang di sini menunjukkan Cynthia Alona memberikan kuasa kepada kantor hukum. Yang pada waktu itu saya menunjuk saya sendiri Fitriyanti Dian Ratnawati SH, Melani Dian Ristianti Jaka Iswet SH. Setelah surat kuasa ini kami jalankan, kami selaku lawyer, kami juga sesuai dengan kode etik. Kami menjalankan sesuai koridor hukum yang kami sedang tangani. Setelah semua itu berjalan, di tengah-tengah Alona dan asistennya yang bernama Emma, dia meminta tolong kepada saya, bahkan memohon kepada saya untuk mengosongkan segera rumah yang ada di salah satu rumah. Mungkin nanti rekan-rekan media bisa saya juga lupa ini rumah. Nah, saya sebagai seorang lawyer dan tim tidak serta-merta rekan-rekan, tidak serta-merta saya menghina profesi saya yang saya dituduh mencuri. Ya, di sini sebelum saya melakukan perintah yang Cynthia Alona dan Emma asistennya dia meminta bantuan kepada tim saya di sini meminta dulu dasarnya apa. Dan kami diberikan ini surat dari Bank Fama untuk segera mengosongkan rumah tersebut karena mau dilelang. Dengan dasar ini saya melangkah ke sana bersama tim yang pada saat itu asisten yang ditunjuk Emma itu juga saya tidak mau kalau dalam keadaan sendiri. Jadi ada Emma, dan pada saat saya mengamankan itu barang, semua juga dibebankan kepada kantor hukum kami. Artinya kami sebetulnya kemanusiaan. Secara kemanusiaan saya membantu klien saya. Dan pada saat saya mengeluarkan barang pun, itu bukan serta-merta seperti yang disampaikan adalah saya mencuri. Saya di sini juga sebagai orang hukum, saya tidak mungkin saya merendahkan diri saya dengan mencuri. Mungkin rekan-rekan nanti bisa saya tunjukkan barang-barang itu masih di sini, tidak berubah tempat. Dan pada saat kami dan tim mengeluarkan barang-barang itu juga ada tanda terima dari asistennya, si Emma. Nah, dengan yang disampaikan Alona, saya merasa satu, profesi saya sudah dicemarkan. Karena saya pun sempat ketika pemberitaan, saya sempat meminta bukti apa yang mau diberikan kepada saya dengan tuduhan bahwa saya dan tim ini ada pencurian. Yang kedua, Cynthia Alona memberikan mandat kepada saya dan tim, khususnya kantor hukum saya, ini untuk menjualkan satu unit kos-kosan. Yang pada saat itu saya sebagai lawyer, saya sebagai kuasa hukum, kembali lagi kemanusiaan. Saya tidak saya tidak berharap apa-apa dari penjualan itu, saya tidak menginginkan apa-apa. Jadi saya hanya kemanusiaan sekali lagi. Dan di sini saya juga melalui prosedur hukum. Karena saya ini tim diminta untuk menjualkan dan mengamanahkan untuk keuangannya, saya juga meminta dia membuatkan kuasa jual.
Ini kami tunjukkan, ini kuasa jual dari kami. Ya. Setelah rumah ini pun juga pembelinya bukan dari kami dan tim, tapi dari Alona. Yang Alona sudah pernah menawarkan ke salah satu beliau kebetulan salah satu yang bekerja di Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, saya lupa waktu itu. Nah, kami dihubungin, kantor hukum kami dihubungin oleh beliau pembeli bahwa Alona sudah ada bukti WA, kami juga ada buktinya, kami bisa menunjukkan semua itu. Yang itu harganya pun sudah deal. Nah, ketika ada masukan seperti itu kepada kami pun melangkah juga sesuai dengan fakta hukum. Kami menghubungi Alona, pada saat itu Alona masih di dalam penjara. Kebetulan rekan saya mendatangi Alona dengan menceritakan bahwa ada pembeli yang itu sudah direferensi Alona, sehingga deal di angka 900 juta. Oke. Dan angka 900 juta itu sesuai dengan perintah Alona, itu ada untuk pembayaran dan itu sudah kami lakukan, ya. Sisanya dengan kuasa Alona, sisanya harap ditransfer ke ibu kandungnya dia, Sulasih. Sisa dari semuanya itu pemotongan dan ini semua kami punya bukti adalah 400 juta. Kami sudah transferkan kepada Ibu Sulasih. Kalau seandainya seperti pemberitaan kami di sini dituduhkan yang ini ada penggelapan dan sebagainya, saya jujur, awalnya saya menganggap bahwa saya memiliki bukti. Tapi karena ini sudah masuk dan membuat resah saya, nama baik saya, profesi saya, kebetulan saya juga ada di komunitas Pajero Indonesia Family, dan kebetulan saya adalah ketua di situ. Karena pemberitaan ini sudah mengganggu profesi saya, maka di sini saya baru akan melangkah ke hukum. Dan mungkin rekan-rekan juga satu lagi, ketika semua barang-barang itu semua sudah, kami juga laporan. Dan di sini Alona, mungkin nanti rekan-rekan bisa lihat, Alona memberikan kuasa kepada ibunya untuk mengambil. Di sini ada sertifikat yang dititipkan kami, ada AJB, dan ada barang-barang yang dituliskan di sini, ya, beserta sisa uang yang sudah kami transfer. Tapi ketika Alona keluar dari penjara, ya, yang saya anggap dia licik, harusnya dia menemui kantor hukum saya, menyelesaikan apa yang masih ada, semua kewajiban Alona kepada kami. Tapi dia baik pun, dia hanya mengambil sertifikat. Di sini ada tanda tangan Alona, ada tanda tangan tim kami. Kalau seandainya kantor hukum kami mau berbuat jahat, mungkin barang-barang yang tidak berarti buat kami dan sampai saat ini mengganggu mengganggu tempat kami yang harusnya ini bisa dipakai untuk karyawan-karyawan saya, ini dipenuhi dengan barang dia. Ini adalah nilai kerugian saya juga. Dan dia memberikan surat kuasa untuk mengambil. Sampai detik ini tidak ada barang-barang yang diambil ke dia sesuai surat kuasa ini. Padahal kami sudah memberikan waktu. Sampai pada saat pengacara yang terakhir, Waryono ya, Waryono SH datang ke kantor saya. Saya sudah bilang
tolong diambil sesuai dengan kuasa ini. Tapi dia datang hanya mengambil HP yang dititipkan kepada saya. Saya sudah sampaikan, ada bukti-bukti. Anda sebagai kuasa hukum, paling tidak saya sebagai mantan kuasa hukum yang lama, saya ini serah terima kepada kuasa hukum yang baru. Dengan apa? Dengan memberikan petunjuk kepada beliau, tolong segera diambil barang-barang yang ada di saya. Tapi sampai detik ini tidak ada muncul baik hidung Alona maupun kuasa hukumnya. Bahkan saya sudah bilang ada handphone satu lagi yang masih ada di saya sampai saat ini. Mungkin nanti saya juga akan tunjukkan. Nah, sampai detik ini saya juga tidak tahu apa sebetulnya niat mereka, khususnya Alona di sini. Saya sehingga saya merasa resah ketika ini sudah mengganggu profesi saya, mengganggu nama baik saya, keluarga saya, yang dituduhkan saya mencuri. Bahkan saya pun bilang kepada kuasa hukum yang baru, tolong saya minta Anda membuktikan kepada saya bahwa kantor hukum saya di sini adalah manajer partnernya adalah saya dengan tim. Yang ini disampaikan Alona bahwa ada pencurian, penggelapan. Tapi sampai saat ini saya bilang, di sini kami punya bukti. Saya minta buktinya di sana, tidak bisa memberikan kepada kami. Sampai saya merasa resah dan sekarang saya akan melangkah ke hukum. Saya akan melakukan upaya hukum dan saya mengundang kepada rekan-rekan media untuk saya klarifikasi, tapi berdasarkan data. Saya sebagai lawyer, saya sebagai kantor hukum, saya hanya bersikap dan dengan data. Saya tidak mau, karena kami orang-orang hukum ini selalu menegakkan bahwa kami harus ada bukti, saksi, dan fakta. Kami tidak berani melangkah gitu. Makanya sekarang saya mengundang teman-teman di sini. Selain saya menunjukkan fakta, saya juga menunjukkan data dan bukti. Nah, karena di sini saya merasa nama baik saya sudah sangat terganggu, baik profesi dengan teman-teman semua bertanya-tanya kebenaran ini. Padahal sebetulnya saya sudah berkali-kali meminta kepada kuasa hukumnya yang namanya Waryono SH, tolong diselesaikan, tolong barang-barang diambil. Dia bilang tidak ada amanah dari Alona. Nah, di sini saya merasa yang dirugikan. Mohon maaf teman-teman media, barang-barang di sini hampir setahun. Space yang saya pakai itu adalah ruangan dari manajer saya di kantor hukum saya. Kalau saya di sini mau hanya untuk merendahkan saya, dianggap mencuri, dianggap dengan saya harus mempertaruhkan saya sebagai lawyer, mungkin di sini yang saya tidak bisa terima. Jadi pada prinsipnya di sini, selain itu, saya juga akan nanti menunjukkan kepada teman-teman media bahwa barang-barang itu sesuai dengan ada di sini. Yang dianggap dia mungkin ini ratusan juta, miliaran, saya nggak tahu. Tapi kalau menurut saya tidak ada artinya. Jadi sangatlah saya sebagai seorang lawyer yang saya juga menanganin kasus, bukan kasus kecil-kecil juga. Alangkah rendahnya dengan seorang Alona yang tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan kepada saya.
Saya tidak lari, kantor hukum saya tidak berpindah. Kalau dia punya etikat baik, dia bisa datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan saya. Kenapa dia tidak bisa datang ke kantor hukum saya? Tapi buat saya di sini sekali lagi teman-teman media, kalau saya di sini apapun bentuknya, saya punya bukti, saya punya fakta, saya punya saksi, punya data. Jadi buat saya percaya sampai detik ini pun saya yakin kita semua orang hukum tidak serta merta mengikuti apa yang disampaikan Alona. Karena apa? Karena saya sendiri, dia tidak bisa membuktikan kepada saya bahwa yang disebut saya mencuri, saya membawa penggelapan dan sebagainya. Tapi di sini teman-teman mungkin lihat bahwa saya di sini memiliki data. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman media. Baik teman-teman, itulah bukti data yang disampaikan oleh klien kami. Ya. Artinya dalam hal ini klien saya membantah atau mengklarifikasi bahwa fakta hukumnya seperti ini, tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh Alona. Jadi kami atas nama kepentingan pembelaan hukum klien kami, ya, saya sampaikan secara terbuka ini sekalian membalas somasi terbuka dari pengacaranya Alona. Dan yang kedua, dari aspek upaya hukum ya, tentunya kami akan melakukan upaya hukum pendahuluan yaitu somasi, kemudian akan melakukan upaya hukum litigasi ya, pro justisia baik perdata maupun pidana. Sekarang ketika sudah disampaikan oleh klien saya, silakan ketika ada pertanyaan atau diskusi ya seputar peristiwa Alona atau peristiwa hukum, fakta hukum, silakan teman-teman media tanyakan, nanti akan kami jawab. Somasi sudah keberapa yang disampaikan atau baru akan? Baru akan. Kalau untuk somasi, karena puasanya baru bulan-bulan ini, nanti akan kita sampaikan somasi. Baik somasi terbuka, ini kami anggap sebagai somasi terbuka. Walaupun somasi terbuka dalam praktek hukum perdata itu tidak ada somasi terbuka, karena itu bertentangan dengan asas hukum. Tapi pada tatanan prakteknya ada somasi terbuka, yang kita sampaikan juga bahwa kita sudah menjawab somasi terbuka ini. Saya sudah klarifikasi somasi terbuka ini. Nanti upaya hukum pendahuluan somasinya akan kita sampaikan sesegera mungkin. Bagian terakhir konteks sama berikutnya apa? Terus ada obrolan apa pas terakhir itu tentang pengembalian barang? Kapan itu terakhir? Atau sudah diblok atau gimana? Gimana Mas? Terakhir konteks Komunikasi dengan terakhir. Alona. Terakhir kapan? Alona itu, Tahun lalu kan? ya sebentar ya, saya buka data biar nggak salah. Saya tidak pernah ngeblok dia. Dia yang ngeblok saya. Jadi terakhir itu dia bilang mau ngambil barang. Dia terakhir 20 Juni 2022. Oke. Dia di sini bilang mau datang ke saya untuk mengambil barang-barang, ternyata hanya sertifikat yang diambil. Yang waktu itu melalui rekan saya Jaka, yang dia minta ketemuan di Grand Terrace, bukan di kantor kami. Jadi sertifikat sudah diserahkan dan diterima oleh dia. Seluruhnya. Termasuk AJB. Semua. Sudah. Sertifikat rumah itu. Semua. Sisa yang dititipkan kepada kami. Jadi ini bukti tanda terimanya. Di sini yang menyerahkan adalah Jaka, tim kami. Di sini yang menerima Alona. Untuk spesifik barangnya apa aja sih? Kalau untuk spesifik barangnya mungkin nih ya Mas, ini surat kuasa yang diberikan Alona kepada ibunya. Barangnya juga ada di bawah. 1 kursi meja makan, 1 tempat tidur, ada semua Mas. Korden, sama HP sudah diambil Mas. Uang sisa hasil kontrakan nih sudah kami serahkan. Tas branded ada nggak tas branded? Tas branded nggak ada di sini. Nggak Makanya ada. saya bilang tas branded apa ya? Ya,
Mungkin kalau dibilang level Alona juga Branditan juga saya kuasa hukum, konsultan hukum. Kalau mau nyombong ya Sepatu ada sepatu. ada sepatu kaca. Mbak Dian, Siap. tadi kan ada penggelapan uang juga. Kalau boleh tahu, apakah memang sisa dari nominal yang 900 juta itu transfer 400 ke orang tuanya, Iya. dari ibunya, dan sisanya 500 juta itu kemana larinya? Apakah itu yang dianggap penggelapan Oh, oleh nggak Alona ada. atau gimana? Jadi di sini mungkin saya jelaskan sedikit. Di sini sudah ada perintah dia untuk bayar kami fee lawyer fee. Dia mengandalkan dari jual aset. Bahkan sebelum jual aset juga saya sebagai lawyer banyak untuk nutupin dia dulu. Waktu dia ada di dalam penjara, yang untuk makan, yang untuk bayar kamar, ya. Tapi itu kami awalnya karena ini kami merasa kemanusiaan itu kami lakukan. Jadi semua perincian ada, nggak ada yang tersisa. Jadi ada fee buat kami disetujui oleh Alona besar 300 juta 300. untuk satu tim. ya. Nih, di sini kami sudah perincikan semua transaksi jual beli 900 juta, lawyer fee 300 juta, pembayaran notaris pertama 10 juta untuk buat akte kuasa, pembayaran notaris pada saat jual beli 100 juta terlampir kwitansi asli dari notaris, pinjaman Alona kepada tim saya 10 juta, untuk dana taktis yang dipinjam 50 juta, pinjaman Ibu Alona pun meminjam kepada kantor hukum kami dulu itu sebesar 20 juta dengan bukti transfer terlampir semua. Untuk operasional pendaftaran kuasa 2,5 juta, ditransfer kepada Ibu Alona 400, dan kami sudah melaporkan ada sisa 7,5 juta kepada kuasa hukum yang baru untuk segera diselesaikan, diambil ke saya. Sampai detik ini tidak ada muncul dan tidak ada menghubungi kami. Jadi kami sudah sampaikan baik ke Alona, baik ke kuasa hukumnya, tapi kuasa hukumnya muncul dan komunikasi dengan kami juga enggak. Jadi semua sudah kami inikan. Jadi by data semua. Semua by data. By data, by bukti. Kami tidak asal nulis, kami tahu, kami di sini adalah orang-orang hukum. Jadi dari 900 sisa 7 juta. 7 Suruh juta diambil belum diambil. Belum diambil. Ya. Muncul juga enggak. Ya. Muncul juga enggak. Saya juga bingung juga. Jadi di mana letak penggelapannya? Ya makanya saya juga bingung. Yang saya gelapkan apa? Ya. Gitu. Oke, Bang. Ya. Ini kan tadi masih terbuka inilah gitu kan. Ya. Walaupun di baru puasa di Ya. dari mana-mana. Ada tenggat waktu sampai kapan mereka beretikat baik menemui Abang dan Ibu Diana? Ya dalam somasi, saya potong ya, cepet. Jadi somasi terbuka ini sebenarnya batasan waktunya ya minimal 7 hari, seminggu. Ya, saya meminta kepada kuasa hukumnya Alona untuk datang ke kantor kami, ya, membahas, menyelesaikan masalah ini. Jangan cari sensasi di media, jangan mencari ya untuk sebuah popularitas, tapi mengorbankan orang yang sudah membela kepentingan hukumnya Alona. Itu aja teman-teman. Bang, somasi secara surat Ya, juga? somasi tertulis juga akan kita sampaikan. Ya, setelah itu karena memang ini untuk kepentingan hukum nanti, untuk kepentingan hukum pelaporan pro justisia, maka akan kita lakukan upaya hukum pidana dan perdata. Ya, dua-duanya. Kalau tidak ada etikat baik daripada pihaknya Alona. Ya, itu rekan-rekan. Ada lagi?
Mbak Dian mungkin yang statement dari Alona bilang katanya Mbak Dian memakai tas Hermesnya Alona itu Apa? tidak benar ya. Tas Hermesnya Alona katanya kan dipakai sama Mbak Dian katanya, ini berarti tidak benar ya? Ya makanya tolong dibuktiin sih mas, gitu. Nanti jangan-jangan tas saya dibilang tas dia, kan saya juga bingung. Orang saya nggak mencuri dibilang mencuri, jadi saya minta dibuktikan aja. Atau misalnya dia melihat saya di foto, kenapa dia nggak langsung negor? Namanya maling kepegang kan langsung ditanya harusnya. Baik. Kalau saya tidak mau banyak menjawab dan membela mas, saya cukup dia membuktikan kepada saya kalau memang itu benar milik dia. Jangan asal ngomong aja. Iya. Karena begini teman-teman ya, dalam hukum itu bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Jadi kalau misalkan tas itu dipakai oleh klien saya, kan nggak dijual, tidak dibuang, jadi lempar, masih ada, berarti kan tidak digelapkan. Kalau objek barang itu sudah digelapkan, sudah dipindah tangankan, itu baru penggelapan. Misalkan tas ada dipakai, ya dipakai untuk kondangan, apa salahnya kan? Tapi kan tidak dipindah tangankan. Di mana konstruksi penggelapannya kan nggak ada. Apalagi pencurian. Di mana kata konstruksi pencuriannya? Orang siang hari ada saksi, ada bukti, by data semua. Di mana pencuriannya? Artinya jangan cuma mencari sensasi lah. Gitu. Tapi poinnya tidak ada barang itu. Yang mana? Bukan saya, Tas. bukan apa bang. Sekarang kalau abang tanya gitu, saya juga bingung. Mau bilang ada, dia yang mana dulu, kan gitu. Nanti kalau saya bilang dia bilang ada, itu tas saya, makanya buktiin dulu, kan gitu. Nah kalau dibilang tapi nggak ada, nah saya bukan pencuri. Kalau dia bilang nyuri, saya bukan pencuri kok. Jadi tolong semuanya dibuktikan. Seperti apa? Seperti kami kepada teman-teman media, kami juga memberikan apa? Kami angkat bicara di sini, kami juga melalui bukti-bukti, data-data yang kami punya. Itu yang lebih fair mungkin menurut saya. Iya. Oke. Terima kasih.